Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda وَالدِّلَالَةَ عَلَى الْخَيْرِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ وَقُرْبِهِ وَثَوَابِهِ وَحُسْنِ الْخَاتِمَةِ مَعَ اللُّطْفِ وَالْعَافِيَةِ وَصَلَاحِ الْعَاقِبَةِ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. As-sifatu sadisatul wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyah. Sifat yang ke-6 yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat wahdaniyah. Wahdaniyatu fi dzati wa sifati wal af'ali. Wahdaniyah di dalam zatnya, wahdaniyah di dalam sifatnya, dan wahdaniyah di dalam perbuatannya. Jadi orang yang ma'rifat, orang disebut ma'rifat kepada Allah apabila dia bisa paham tentang bedanya zat Allah dengan zat makhluk, bedanya sifat Allah dengan sifat makhluk, bedanya perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ini secara lafzi yang harus kita ketahui. Kita tahu beda antara ketiga makna tersebut. Tapi nanti di dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Imam Muhammad Al-Fudhali ada batasan yang penting yang harus kita ketahui. Artinya di dalam mengenali tentang zat Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah, maka kita harus sampai pada maknanya, mengesakannya. Tidak hanya tahu beda di dalam hukum, tapi sampai kepada apa yang disebut maknanya esa bagi Allah. Maka di sini ditafsiri, esa yang perlu kita ketahui adalah esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya.
Bimakna ada ta'addudi. Yang dimaksud esa itu maknanya tidak ada ta'addud, tidak ada lainnya. Zatnya enggak ada lainnya, sifatnya enggak ada lainnya. Begitu pula perbuatannya. Bimakna kaunullahi ta'ala wahidan. Maknanya keadaannya Allah itu betul-betul wahidan, enggak ada lainnya. Bidzat, di dalam zatnya. Jadi kita akan bicara dalam 3 perkara. Mengesakan zatnya Allah, mengesakan sifat Allah, dan mengesakan perbuatannya Allah. Anna dzatahu ta'ala laisat murakkabatan min ajza'i. Bahwa sungguhnya zatnya Allah itu tidak tersusun dari beberapa juz-juz. Zatnya Allah tidak tersusun dari beberapa bagian-bagian. Ya, ada susunan-susunannya, ada komponennya. Allah itu enggak terdiri kayak kita. Kalau wujudnya kita terdiri dari komponen, ada kepala, ada kaki, ada tangan, atau ada darah, tulang, daging. Ini ada komponennya macam-macam. Tapi kalau zatnya Allah itu esa, maknanya enggak tersusun-susun dari berbagai macam zat. Itu disebut zat yang esa. Nah, kalau enggak tersusun-susun berarti kayak jauhar dong. Kan jauhar juga tidak tersusun-susun. Jauhar itu apa? Jauhar itu jirim, satu jirim itu disebut jauhar. Satu jirim, kenapa kok disebut satu jirim? Tidak bisa lagi dibagi menjadi 2. Jirim yang terkecil namanya jauhar. Berarti satu zat. Zatnya cuman satu, enggak tersusun-susun. Sama dong dengan Allah ini. Zatnya satu, enggak tersusun-susun. Zatnya Allah juga satu, enggak tersusun-susun. Sama dong nanti. Jauhar juga enggak tersusun-susun. Jauhar zatnya berapa? Satu. Kalau jisim itu susunan beberapa jauhar. Nanti susunan jauhar dengan jauhar disebutnya namanya jisim. Kalau jauharnya sendiri namanya apa? Kalau satu enggak ada lainnya namanya jauhar. Artinya jirim yang sendiri disebut jauhar gitu loh. Jirim yang tersusun namanya jisim. Nah, di sini dikatakan Allah itu esa, artinya zatnya tidak tersusun-susun. Kalau zatnya enggak tersusun-susun berarti kayak jauhar dong. Kan jauhar juga satu dan enggak tersusun-susun. Maka kita juga harus membatalkan bahwa Allah itu bukan jisim seperti kita, dan Allah juga bukan jauhar gitu loh. Kalau jisim seperti kita berarti susunan dari beberapa zat. Nah, kalau enggak tersusun, cuma satu bagian doang, satu susunan, satu perkara, namanya jauhar. Zatnya Allah enggak seperti jisim dan tidak seperti jauhar. Nanti kalau susunannya itu ya tidak, satuannya juga tidak gitu loh. Zatnya Allah tidak tersusun-susun, berarti satuan, ya bukan satuan seperti jauhar gitu loh. Kenapa kok jauhar itu enggak bisa dikatakan sebagai yang seperti zatnya Allah? Boleh enggak kalau dikatakan jauhar itu esa pada zatnya? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh?
Lah iya. Johar itu zatnya berapa? Ya kan dikatakan johar itu esa dalam zatnya, boleh nggak? Hah? Allah menciptakan air. Pertama makhluk diciptakan dalam berita Quran dikatakan air. Pertama makhluk yang kelihatan disebut air. Berarti air itu jisim apa johar? Hah? Johar. Hah? Johar. Berarti zatnya berapa? Satu. Ada lainnya enggak? Ada samanya enggak? Hah? Apa samanya? Satu johar, satu zat. Samanya dengan apa? Allah menciptakan air satu zat. Satu doang zatnya, enggak ada lainnya, belum menciptakan yang lain. Maka zat yang satu ini ada samanya enggak? Hah? Belum. Ada enggak? Belum ada. Satu enggak? Wahdaniyah enggak? Zatnya wahdaniyah, tapi bukan wahdaniyah yang jadi sifatnya Allah. Kenapa? Satunya johar itu boleh ada lainnya. Satunya johar itu boleh tersusun. Walaupun dia belum tersusun, tapi dia boleh tersusun. Kalau satu yang pada zatnya Allah menolak adanya lainnya. Tidak mungkin adanya susunan. Johar satu, tapi tidak tertolak adanya susunan. Kalau dia tersusun dari johar-johar yang lain gimana? Ya boleh aja. Kayak air. Air disusun sama air lagi boleh enggak? Ya boleh, bikin air yang banyak kan boleh. Nah kalau bikin air satu doang boleh enggak? Ya boleh juga. Tapi menolaknya air itu nanti wahdaniyah, bolehnya air itu tersusun dari air yang lain. Kalau Allah wahdaniyahnya wajib. Nah, kalau ini jaiz gitu loh. Johar itu satu, iya tapi jaiz. Enggak wajib satu gitu loh. Kalau Allah wajib esanya, wajib wahdaniyahnya, wajib nggak ada lainnya. Kalau johar satu wajib nggak wajib. Walaupun dia waktu itu nggak ada yang lain, tapi hukum nggak ada lainnya itu nggak wajib gitu loh, jaiz. Karena boleh aja ada. Seperti johar satu itu mukhalafah nggak mukhalafah. Lah samanya dengan apa? Mau sendirian. Tapi nggak wajib mukhalafah gitu loh. Kalau Allah wajib mukhalafah. Kalau johar yang satu itu mukhalafah tapi nggak wajib mukhalafah. Maknanya boleh aja Allah menciptakan yang sama dengan dia. Ya kan? Jadi johar satu itu juga mau kita batalkan bahwa wujudnya Allah itu ya bukan esanya seperti johar. Esanya Allah itu yang tidak mungkin adanya susunan lainnya. Jadi laisat murakkabatan minal min ajzain. Wa tarkib, dan juga mustahil Allah itu wujudnya tarkib. Ta'adud ya mustahil, tidak mungkin. Tarkib juga tidak mungkin. Tarkib itu apa? Ya johar. Johar itu ya tadi satu susunan, tapi dia tersusun sama sifatnya. Dia tersusun, dia tarkib dengan sifatnya. Kalau ada johar satu umpamanya titik. Johar satu umpamanya apa? Titik. Maka tersusun dia. Depannya, belakangnya, atasnya, bawahnya sama semua ini.
kanan kirinya sama, atas bawahnya sama, depan belakangnya sama, satu titik, maka dia tarkib. Walaupun dia satu tapi maknanya tarkib, dia tersusun dari beberapa keadaan, yang keadaannya itu menunjukkan bahwa dia itu tidak bisa terpisah dari lainnya, bahwa keadaannya itu menunjukkan dia membutuhkan kepada yang lainnya. Maka kita mau menolak makna yang bisa dipahami dari keesaan Allah. Wajib diimani Allah itu esa, yang maknanya wujudnya, zatnya tidak tersusun-susun, dan zatnya bukan satuan seperti jauhar. Kalau tersusun-susun namanya ta'adud atau jisim, kalau sendirian namanya jauhar. Kita mau menolak keduanya, bukan tersusun-susun dan bukan tarkib seperti jauhar. Yusama kaman mutasilan, maka yang demikian disebut namanya menafikan bilangan-bilangan di dalam susunannya. Jadi Allah itu zatnya tidak tersusun-susun, maknanya tidak terbilang. Tidak terbilang itu maknanya mau menghilangkan makna bilangan. Kalau dihitung 1, 2, 3 itu kan bilangan. 1 itu bilangan, 2 bilangan, 3 bilangan. Lah, maknanya wahdaniyah itu mau menghilangkan adanya bilangan pada Allah, adanya hitungan pada Allah, mau menghilangkan hitungan gitu loh. Kalau tanya, makanya kan dilarang nanya Allah itu berapa gitu kan. Maknanya Allah itu enggak berapa. Kalau mau dimaknai secara benar, esa itu mau mengatakan zatnya Allah itu enggak berapa begitu. Sifatnya Allah itu enggak berapa, perbuatannya Allah juga enggak berapa. Kan ini susah memahaminya. Nah, itu makna yang ditangkap harus begitu. Mau menghilangkan makna bilangan, bukan hitungan. Zatnya bukan dihitung-hitung, sifatnya bukan dihitung, afalnya juga bukan dihitung. Kenapa kok nggak dijadikan hitungan? Karena nggak ada lainnya, begitu loh. Yang mau dihitung itu kalau ada lainnya, atau mungkin ada lainnya, itu bisa kamu hitung. Satu itu apa? Permulaan hitungan, gitu kan? Jadi kalau Allah itu satu yang maknanya permulaan dari sebuah hitungan, berarti kamu menyamakan satunya Allah dengan satunya makhluk. Makanya dalam surat Al-Ikhlas itu ada 2 kalimat satu, ada 2 kalimat esa. Qul huwallahu ahad. Ini pertama nih, ahad. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi ahadnya ada 2 itu. Ada ahad yang jadi sifatnya Allah, ada ahad yang jadi sifatnya makhluk gitu loh. Lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya satupun, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Artinya satu makhluk pun nggak ada yang menyerupainya. Satunya makhluk yang bagaimana sih? Satunya makhluk itu satu bilangan, satu yang jadi awalnya hitungan. Ini satu, ini meja ini satu, ya boleh aja ada meja yang lain kalau dia dijadikan sebagai makna bilangan. Lah, satu yang jadi makna bagi sifatnya Allah, maknanya bagaimana? Mau menghilangkan bilangan, mau menghilangkan hitungan gitu loh. Jadi enggak mau ngomong bukan berapa gitu loh. Jadi enggak diomong berapa sih Tuhan itu, enggak boleh. Kok bukan berapa? Kenapa? Karena enggak ada lainnya. Kalau ada lainnya mestinya ditanya berapa. Karena enggak ada lainnya, enggak ditanya berapa. Kamu pernah ditanya enggak, ibu kamu berapa? Gitu, pernah? Kalau istri bapak kamu berapa, banyak yang nanya. Kalau ibu kamu berapa?
Lah ibu saya nggak ada lainnya, itunya doang. Emang ibu kamu ada berapa? Gitu loh. Jadi pertanyaan satu itu mau untuk nanya sesuatu yang mungkin saja ada lainnya. Mobil kamu berapa? Satu. Rumah kamu berapa? Satu. Istri kamu berapa? Satu. Itu mau bicara sesuatu yang boleh saja ada lainnya. Nah, kalau Tuhan kamu berapa? Jawabnya apa? Tuhan kamu berapa? Jawabnya apa? Enggak berapa. Kok enggak berapa? Enggak ada lainnya. Gitu loh. Jadi maknanya enggak berapa itu maknanya enggak ada lainnya. Gitu loh. Kalau ada lainnya boleh dihitung satu. Oh enggak ada lainnya dihitung bagaimana mau dihitung sih? Hah? Yang dihitung itu kalau ada lainnya. Oh ini enggak ada lainnya. Nah kalau mau tetap dijadikan hitungan bagaimana? Kalau mau tetap hitungan, dihitung yang maknanya nafi, maknanya salbiyah. Ini satu. Nah, kalau Allah apa? Satu-satunya. Jadi salbiyah itu maknanya. Satu-satunya itu maknanya apa? Nah, nggak ada lainnya. Gitu. Itu satu yang maknanya salbiyah. Satu yang maknanya menolak lainnya. Gitu loh. Kalau satu yang ada lainnya itu maknanya satu yang hitungan, satu yang bilangan. Nah, Allah itu dinafikan dari bilangan. Jadi jangan dihilangkan satunya, jangan, tapi dihilangkan makna berapanya gitu loh. Satu bagi Allah itu enggak berapa. Kok enggak berapa? Satu bagi Allah itu maknanya enggak ada lainnya. Ibaroh sesuatu yang dipakai untuk mengibarohkan perkara yang enggak ada lainnya, diibarohkan dengan satu gitu loh. Kalau jangan pakai satu, dipakainya apa? Enggak apa-apa, kamu ganti enggak apa-apa. Yang penting bisa menunjukkan ibaroh yang menampakkan enggak ada lainnya, begitu doang. Kayak kidam. Kidam itu apa? Kidam itu sesuatu yang enggak ada permulaannya. Itu wajib bagi Allah. Allah itu wajib tidak ada permulaannya lah. Kalimat tidak ada permulaannya itu mau diibaratkan dengan apa? Kidam. Jangan kidam. Apa? Ya ganti songkro kayak gerobak kayak boleh. Kalau memang itu maknanya menunjukkan ke sesuatu yang tidak ada awalnya gitu loh. Jadi kalimatnya jangan dipersoalkan. Nah kadang ada orang yang mempersoalkan kidam dari mana itu asalnya. Enggak ada nasnya di Asmaul Husna. Enggak ada. Nah ini kadang kalau benar enggak ada itu lafadznya enggak ada di dalam Quran, enggak ada dalam hadis, tapi maknanya wajib enggak gitu dong. Kalau maknanya wajib jangan dipersoalkan lafadznya. Yang kita mau butuhkan itu makna yang bisa mengantar kita ke sana gitu loh. Mengantar kita bahwa Tuhan itu tidak ada permulaannya. Kita gambarkan dengan kidam. Lah wahdaniyah mau gambarin apa? Mau gambarin nggak ada lainnya. Mau gambarin dia itu bukan hitungan. Jadi nggak usah ditanya berapa, nggak usah dihitung. Allah itu bukan berapa. Kalau tanya Tuhan kamu berapa? Jawabnya apa? Tuhan saya nggak berapa. Tuhan saya nggak ada lainnya begitu. Tuhan itu nggak ada lainnya. Jadi nggak usah ditanya berapa. Tuhan kok Tuhan saya 3. Loh, Tuhan kok dihitung 3 itu bagaimana keluarnya begitu. Itu keluar bareng apa mipil keluarnya apa gantian bagaimana itu Tuhan kok 3 itu keluarnya bagaimana, caranya keluar 3 itu bagaimana, ya kok 3 enggak 5 gitu, harus 3 gitu. Ya, jadi zatnya enggak ada lainnya. Makna yang pertama yang harus kita ketahui enggak ada lainnya, zatnya Allah enggak tersusun, bukan jisim dan bukan jauhar gitu loh. Bimakna anahu laisa dzatan
fi wujudi wala fil imkani tushbihu dzatahu ta'ala. Bimakna annahu laisa dzatan fi wujudi. Maknanya tidak ada zat pada zatnya, zat yang lain pada zatnya, wala fil imkan, dan tidak ada zat lain dalam kemungkinannya yang sama dengan zatnya Allah. Jadi zatnya itu tidak mungkin ada susunannya, dan zatnya itu tidak mungkin ada yang lain yang menyamai. Jadi nggak mungkin kalau kamu ngomong tidak ada zat lain, maknanya tidak mungkin ada, begitu loh. Bukan ada zat lain, ada zat lain tapi itu bukan Tuhan, enggak. Yang dimaksud zatnya itu tidak tersusun, zatnya itu tidak ada yang menyamai, tidak adanya dalam kemungkinan, mungkinnya saja enggak ada, apalagi betul-betul nyata. Mungkinnya saja enggak ada. Kalau kamu ditanya, kamu begini, istri kamu berapa? 1, tapi mungkin saja 2, walaupun belum berani sekarang. Tapi mungkin saja 2 gitu. Ada mungkinnya gitu kan. Nah kalau Allah enggak, mungkinnya itu enggak ada gitu loh. Enggak ada mungkinnya 2-nya itu enggak ada. Makanya kalau kamu pas zikir la ilaha illallah itu tidak mungkin ada Tuhan lain gitu maknanya. Yang kita mau tolak itu kemungkinan adanya Tuhan lain. Akal tidak menemukan ada zat lain yang bersifatan ketuhanan, maka kita tolak la ilaha illallah. Tidak mungkin ada zat lain yang menjadi Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ini mau menafikan 2 perkara, mau menafikan kemungkinan adanya susunan dan mau menafikan kemungkinan adanya zat yang lain. Kalau Allah susunan ya pasti baru. Kalau ada yang menyamai pasti baru. Gitu doang. Kalau zatnya tersusun pasti baru. Kalau zatnya tarkib pasti baru. Kalau ada yang nyamain pasti baru. Johar, apa buktinya johar itu baru? Kalau tersusunnya saja dia itu menunjukkan baru, maka sendirinya juga baru. Dia tersusun dari perkara yang sama, maka baru. Kalau sendiri, ya bibitnya baru berarti itu. Lah ya bibitnya namanya. Kalau satu bibitnya baru. Kalau tersusun nampak barunya namanya. Gitu loh. Jadi kalau Allah kok satu susunan kayak johar berarti tarkib, maka ya Allah itu baru. Atau ta'adud keadaannya tersusun dari 2 perkara, ya nampak barunya namanya. Maka ditolak adanya lainnya pada zatnya, baik itu tersusun dalam dirinya ataupun yang lain yang menyamai seperti zatnya Allah. Kalau saya mengatakan ada zat lain tapi enggak seperti zatnya Allah, boleh enggak? Ada zat lain tapi enggak seperti zatnya Allah, boleh enggak? Ya boleh, ini nyatanya zat. Ini mau ngomong apa ente? Memang ini bukan zat. Ini kan zat tapi enggak seperti zatnya Allah. Jirim, johar itu zat. Maka boleh kamu katakan ada zat lain tapi enggak seperti zatnya Allah. Mustahil ada zat lain yang menyamai zatnya Allah. Berarti dari makna itu ada zat lain tapi enggak seperti zatnya Allah. Apa namanya itu? Jirim. Jirim itu ya zat. Mana? Kayak kita ini benda.
Jirim itu kata lain dari benda. Jirim itu istilah khusus dalam ilmu tauhid, dimaknai dalam bahasa orang dalam bahasa Indonesia dimaknai namanya benda. Jadi selain semua yang diciptakan Allah itu bentuknya pasti benda, keadaannya benda, sesuatu yang zatnya itu punya ruang, sesuatu yang zatnya itu menempat pada suatu ruang, namanya benda. Jadi mau menolak adanya tersusun ataupun adanya tarkib pada zatnya Allah. Zatnya Allah bukan tersusunan dan zatnya Allah tidak ada yang menyamai. Wala fi'l imkan tushbihu dzatahu ta'ala. Wa hadza musyabahat mustahilat tusamma kaman munfasilan. Fawahdaniyatu fi dzat nafat kamina al-muttasilu fi dzat wal munfasilu fiha. Maka pertama atau menghilangkan bilangan yang pertama ini menghilangkan dua macam bilangan, baik itu bilangan susunan ataupun pisahan. Allah itu satunya bukan satu yang susunan, bukan satu yang pisahan. Ada satu susunan, ada satu pisahan. Ini kalau di sini sekumpul nih, ini kumpulan manusia atau pisahan manusia? Ini kumpulan apa pisahan? Kumpulan. Kamu? Bisa. Jangan ragu, jadi orang jawab kumpulan jadi ragu. Gimana sih? Apa ini kumpul apa pisah ini? Pisah. Ini kumpul ini. Kumpul. Ini kumpul bisa? Pisah. Ini pisah. Ini gimana? Ini ada dua madhab ini. Madhab kumpul sama madhab pisah ini. Ini kumpul apa pisah? Ini pisahan. Kenapa kok pisahan? Karena kalau dipisah jadinya manusia. Ini walaupun kelihatannya kumpul, tapi maknanya pisahan. Itu bahasa tauhid begitu. Itu pandangan tauhidnya begitu, pandangan akalnya. Kalau pandangan mata umum ilmu adat, ini kumpulan. Beras satu kantong itu kumpul apa pisah? Pisahan. Kalau diangkat namanya beras. Ini beras, ini beras, itu kumpulan namanya pisahan. Lah kalau yang kumpulan mana? Yang kumpulan satu manusia, ini kumpulan justru. Kumpul dari apa? Ya kumpul dari kepala, kaki. Kalau dipisah bukan manusia jadinya, gitu loh. Lah maksudnya jadinya bukan manusia. Pohon satu itu kumpul apa pisah? Kumpulan. Ada dahannya, ada batangnya, ada akarnya. Kalau dipisah, buahnya sudah di meja kamu. Ini pohon bukan? Ya bukan. Kayunya sudah ini pohon bukan ini? Ya, bukan. Jadi kalau sudah dipisah-pisah sudah bukan pohon lagi, maka satu pohon disebut satu kumpulan. Lah Allah itu bukan kumpulan, bukan mutasil, bukan kumpulan, gitu loh. Dan bukan munfasil, pisahan. Artinya ada zat lain yang juga disebut Allah, gitu loh. Ini ada beras lagi. Ini ada orang lagi. Namanya apa ini? Pisahan, munfasil. Kalau satu orang namanya muttasil, kumpulan. Nah, Allah itu bukan sesuatu yang terkumpul, juga bukan yang terpisah, ada lainnya enggak. Maka disebut Allah itu satu-satunya gitu. Atau enggak ada
lainnya. Pada zatnya sendiri yang nggak ada lainnya, nggak tersusun-susun, apalagi di luar zatnya juga nggak ada yang seperti itu. Kalau kita kan sudah zatnya tersusun-susun pada dirinya sendiri, di luar zat kita ada yang menyamai seperti zat kita. Kan? Nanti kita itu sudah komplit, ini sudah kumpulan pisahan lagi. Nah, Allah itu nggak kumpulan, nggak pisahan, itu namanya wahdaniyah, nggak ada lainnya gitu loh. Kalau mau disebut satu ya satu satunya gitu. Kalau mau disebutnya pakai nafi, nggak ada lainnya. Kalau mau pakainya makna nafi begitu. Ini jadi wahdaniyah pada zat mau menolak dua perkara, mau menolak Allah itu kumpulan atau pisahan. Nah, kalau satu tapi tiga, ini kumpul apa pisah? Satu tapi tiga, kumpul apa pisah? Tiga tapi satu. Satu tapi tiga, ini kumpul apa pisah? Pisah. Nanti kalau dipisah jadi Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu. Tapi kesemuanya itu Tuhan. Jadi kalau disebut pisahan, maka ketiganya itu jadi satu oknum. Satu oknum itu satu kelompok maksudnya. Satu kelompok Tuhan. Kayak polisi. Polisi itu satu kelompok. Mayornya polisi, jenderalnya polisi, kopralnya polisi, satu kelompok. Kalau satu tapi tiga, maknanya Tuhan itu berkelompok, berarti namanya munfasil gitu loh. Nah, kita menolak Tuhan itu mutasil ataupun munfasil. Tuhan itu enggak tersusun dalam dirinya dan enggak terpisah-pisah dalam beberapa bagian. Ada Tuhan lain yang seperti dirinya, atau yang mirip kayak dirinya, atau yang punya sifat Tuhan lain seperti dia, enggak ada. Jadi zatnya Allah itu enggak ada lainnya. Ini makna pertama yang harus kita tangkap dari makna wahdaniyah. Terus yang kedua, fa makna wahdatu ta'ala fi sifati annahu laisa lahu ta'ala sifatani muttafaqatani fil ismin wal makna. Allah itu esa dalam sifatnya, maknanya Allah tidak memiliki sifat. Pada Allah tidak ada sifat yang tersusun. Pada Allah tidak ada sifat yang sama di dalam nama dan kerjanya. Ya, Allah itu tidak tersusun. Yang pertama kita menolak susunannya zat. Yang kedua menolak susunannya sifat. Mutasil fi sifat maknanya mau menolak Allah itu susunan, ada sifat yang tersusun pada dirinya. Sifat yang tersusun itu maknanya sifat yang sama namanya dan sama kerjanya. Kayak contohnya kakudrotani wa'il kakudrotaini wa ilmaini wa irodataini. Seperti punya dua ilmu, dua kudrat atau dua irodat, maka itu tidak mungkin pada Allah. Kita punya dua penglihatan, ya, punya dua pendengaran, punya dua alat kerja. Dua ini tersusun pada kita. Satu bisa kerja, kalau ditutup yang ini bisa lihat, ya. Satu tutup, yang ini bisa lihat. Ini dua-duanya dipakai, bisa dipakai melihat. Lah yang demikian kalau pada Allah mustahil, begitu loh. Adanya dua penglihatan, dua pendengaran itu mustahil kalau ada pada Allah. Allah itu pendengarannya esa, penglihatannya esa, kudratnya
esa, ilmunya esa, irodahnya esa, gitu loh. Makanya nggak ada irodah yang tersusun, irodah yang susunannya bagaimana? Irodahnya ganti-ganti. Hari ini pingin A, besok pinginnya B, itu irodahnya ganti-ganti. Kamu hari ini seneng motor warnanya hijau, besok lihat kawan kamu pakai motor hitam, wah ini lebih bagus, ganti lagi seneng yang hitam. Besok kamu pakai HP hari ini yang kameranya sekian megapiksel, besok lihat yang lebih bagus, ganti lagi. Ini irodahnya tersusun-susun. Sekarang pingin ini, besok pingin lah. Allah irodahnya nggak begitu. Apa yang Allah kehendaki itu nggak berubah lagi sampai selamanya. Nggak ada dua irodah, nggak ada. Allah menghendaki Nabi Adam itu juga menghendaki yang lainnya semua bareng. Nggak satu-satu kehendaknya, nggak mikir umumnya mau bikin Nabi Adam apa ya? Oh yang tinggi, yang pendek. Selesai mau bikin Nabi Nuh nih kayak apa ya? Nggak ada begitu, nggak ada. Kehendaknya nggak satu-satu kayak kita, nggak. Kalau kita kehendaknya satu, menghendaki punya baju. Selesai punya baju, menghendaki lagi celananya. Selesai celananya, menghendaki lagi sepatunya. Ini kehendaknya ganti-ganti nih. Namanya tersusun, lah kehendaknya Allah nggak demikian. Ilmunya kita juga tersusun-susun. Ada ilmu pengetahuan tentang bahasa Indonesia, ilmu tentang bahasa Arab, ilmu tentang tajwid, ilmu tentang fikih, ilmu tentang tafsir. Ini ilmunya tersusun. Maknanya apa? Hari ini dapat ilmu, besok nambah lagi, besok nambah lagi. Nambahnya ilmu itu tandanya ilmu kita tersusun. Lah Allah nggak demikian ilmunya. Maka ilmu Allah itu nggak tersusun, nggak terus Allah hari ini tahu, besok tambah tahu, nggak ada begitu, nggak ada. Makanya ilmunya Allah nggak tersusun, ilmu yang esa. Makanya sering dipermasalahkan masalah wirid, yang isi wiridnya itu kadang ada kalimat adada fi ilmillah atau adada ilmillah. Nah, tersusun sesuatu yang tersusun dalam ilmunya Allah. Saya bersolawat kepada Nabi dengan sebanyak susunan ilmunya Allah. Nah, ini bermasalah ini. Ilmunya Allah nggak tersusun-susun, sehingga kamu nggak boleh menghitung-hitung ilmunya Allah. Ada lagi yang memaknai, bukan ilmunya, tapi yang diilmu. Yang diilmu oleh Allah tersusun, ya sama. Yang diilmu Allah juga nggak tersusun, nggak ada. Allah tahu ilmu ini, nggak ada ilmunya ya esa. Yang diketahui juga esa, segalanya diketahui. Makanya ada lagi yang adada maklumillah. Nah, sesuatu yang tersusun, sesuatu yang bilangan-bilangan di dalam ilmunya Allah. Ilmunya Allah nggak berbilang. Yang diketahui Allah ya esa, nggak berbilang, satu pengetahuan. Nah terus yang berbilang di mana? Maknanya bilangan itu diketahui oleh Allah. Saya bersolawat dengan sebanyak bilangan yang diketahui oleh Allah, begitu loh. Bukan sebanyak bilangan ilmunya Allah, atau bukan sebanyak bilangan yang diketahui oleh Allah, bukan. Karena Allah mengetahuinya esa. Tapi sebanyak bilangan-bilangan yang ada di ilmunya Allah. Bilangan itu kan diketahui oleh Allah. Jadi saya bersolawat kepada Nabi dengan sebanyak bilangannya laut. Bilangannya pasir di laut. Saya bersolawat kepada Nabi sebanyak dedaunan yang ada di dunia. Saya bersolawat kepada Nabi sebanyak bintang yang ada di langit. Saya bersolawat kepada Nabi sebanyak butiran-butiran air yang menetes. Kan tiap perkaranya itu berbilang kan. Pasir di laut
ada jumlahnya enggak? Ada. Bintang ada jumlahnya. Manusia ada jumlahnya lah. Jumlah-jumlah ini diketahui oleh Allah, gitu loh maksudnya. Jadi saya bersolawat kepada Nabi dengan jumlah yang diketahui oleh Allah, dengan hitungan-hitungan yang diketahui oleh Allah, gitu loh. Bukan hitungan pengetahuannya Allah, tapi hitungan-hitungan yang diketahui oleh Allah. Hitungannya laut, hitungannya ikan di laut, hitungannya pepohonan, hitungannya pasir, hitungannya debu. Lah kalau semua hitungan, lah berapa banyaknya coba? Satu hitungan pasir aja sudah banyak. Ya Allah, saya bersalawat kepada Rasul sebanyak hitungannya pasir di laut, ya Allah. Udah banyak. Belum lagi sebanyak dosa saya, ya Allah. Banyak lagi dosa kamu. Makanya ada orang bersalawat kepada Nabi sebanyak orang yang mengingat engkau dan sebanyak orang yang enggak mengingat engkau, ya Allah. Ya banyak juga, ada bilangannya juga. Yang ingat Allah ya ada bilangannya, yang enggak ingat Allah ada bilangannya. Kalau semua bilangan-bilangan itu yang tahu siapa? Allah. Lah dari situ loh. Itu bilangan yang diketahui oleh Allah, bukan ilmunya Allah berbilang, bukan. Ilmunya Allah wahda. Nah, ini dimaksud di sini esa dalam sifatnya. Kamu nggak boleh mengimani Allah itu ilmunya banyak. Kalau kamu ngomong banyak saya ilmunya, begitu. Lebih banyak kan. Tapi kalau yang diketahui ya Allah nggak terbatas. Kalau kamu yang diketahui terbatas, ilmunya banyak, tapi yang diketahui terbatas. Kayak kamu sekolah umum aja lah. Orang sekolah umum itu kan ilmu ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Jadinya nggak ada yang ahli, nggak ada. Mana ada orang sekolah lulus SMA jadi ahli, ada? Lulus SMP jadi ahli, ada? Kenapa nggak ada ahli? Karena sedikit. Jadi ada orang gambarnya begini, mendingan mana Bib? Luas tempatnya, penuh air, tapi dangkal. Sama dalam, tapi sempit. Mending mana? Itu gambarin begitu. Orang punya satu ilmu dalam, tapi sedikit segitu doang dia taunya. Ada orang punya banyak ilmu, tapi dangkal. Taunya kulitnya doang, gitu loh. Ini mendingan mana begitu? Lah kalau yang tahu kulitnya doang, ya berarti kamu nggak bisa menjadi ahli apapun. Walaupun mainnya kamu luas, bisa ke sono, bisa ke sini, tapi kamu nggak bisa jadi ahli apa-apa. Ke sono nggak jadi ahli, ke sini nggak jadi ahli. Ini nggak kemana-mana tapi ahli. Kenapa? Orang mendatangi dia. Yang namanya tempat yang airnya sedikit, kalau diambil bagaimana? Habis. Tapi ada yang sedikit, nggak luas tapi dalam. Yang butuh ambil, yang butuh. Yang nggak butuh ya cari aja yang kamu butuhkan yang lain. Ini mendingan mana? Yang mendingan satu tapi dalam, kamu jadi ahli namanya. Hanya orang kalau sudah lulus SMA meningkat ke sekolah apa? Kejuruan. Nah, ambil apa nih khususnya? Maka ada gelarnya tertentu, sarjana alam kubur namanya. Sarjana alam gaib, ada gelarnya namanya. Jadi Allah itu kudratnya esa, ilmunya esa, irodahnya esa, pendengarannya. Kalau mata dua, kalau penglihatan dua, orang yang punya mata itu pasti melihat nggak? Yang punya mata pasti melihat nggak? Nggak. Kenapa? Ada orang punya mata tapi nggak melihat. Kenapa ada matanya tapi nggak lihat? Kenapa? Karena nggak ada sifat melihatnya. Yang membuat dia melihat bukan matanya tapi sifat melihat, gitu loh. Ada matanya tapi Allah nggak kasih sifat melihat, dia nggak bisa lihat. Jadi
Yang jadi sebab kamu itu bisa melihat karena Allah meletakkan sifat melihat di situ. Lah, sifat melihat itu yang ada pada Allah, bukan matanya, bukan. Allah melihat nggak pakai mata. Mata itu alat. Allah punya sifat melihat, begitu loh. Lah, sifat melihatnya Allah esa. Kalau sifat melihatnya Allah dua, dengan satu penglihatan Allah mampu melihat segala sesuatu. Nah, kalau pakai dua penglihatan, yang satu buat apa? Cadangan. Buat stok gitu. Barangkali yang satu kedip ini bisa melek gitu. Kedip ini melek lagi gitu, buat cadangan gitu apa. Untung kamu dikasih cadangan sama Allah. Kalau kelilipan satu masih ada cadangannya, mending namanya. Kalau satu doang, kelilipan, waduh rame deh. Untung ada dua, namanya ada cadangannya. Nah, kalau Allah kok penglihatannya dua, lah satunya buat apa gitu loh. Kayak itu mustahil kalau Allah itu sifatnya tersusun dari sifat yang sama. Pendengaran, Allah dengan pendengaran yang esa bisa mendengar segala. Lah ngapain punya dua pendengaran? Yang satu buat apa? Kalau kamu mending ada dua. Yang satu ngomong sono, dengar yang sini deket, ada cadangannya, ada tambahan pendengaran, tambahan alat namanya. Kalau Allah mustahil punya dua pendengaran. Jadi sifatnya Allah itu semuanya esa. Kudrat esa, ilmu esa, irodah esa, sama esa, basor, sampai nanti kalamnya juga esa. Kalamnya Allah itu nggak tersusun-susun kayak kita. Kamu kalau ngomong kan ngomong berhenti, ngomong berhenti, ngomong berhenti ya. Nah Allah ngomong terus, ya enggak, ngomong terus cerewet berarti. Allah itu ngomongnya esa. Ngomong esa itu bagaimana? Ngomong esa itu sekali ngomong semuanya diomong. Nah, itu omongan esa begitu. Sekali ngomong semuanya diomong, gitu loh. Pergi. Kamu mau ngomong pergi aja harus pergi. Harus ganti omongan maksudnya. Ketika ngomong perginya belum diomong. Ketika ngomong gi, pernya sudah nggak diomong lagi. Jadi kamu itu ngomongnya nggak jelas gitu loh. Yang waktunya ngomong nggak diomong, waktu nggak diomong malah pergi. Ini kan gantian. Lah Allah nggak begitu ngomongnya. Esa. Yang diketahuinya semua diomong dengan kalam yang esa. Itu nggak tersusun, nggak terulang-ulang. Ini kalamnya Allah demikian. Lah, jangan diartikan sifat yang esa itu sifatnya Tuhan satu til, jangan. Tuhan sifatnya esa, mana satu doang. Enggak. Allah itu sifat yang kamu tahu aja wajib sifatnya 20 yang kamu tahu, yang wajib kamu tahu. Secara tafsil. Kalau sifat yang saya tahu secara ijmal berapa, Beb? Oh, yang enggak terbatas. Sifat Allah tidak terbatas. Jadi bukan satu til. Lah yang mau kita esakan maknanya apa? Yang mau diesakan ada lainnya yang sama gitu loh. Baik sama itu pada dirinya ataupun sama pada lainnya. Nggak ada sifat Allah yang sama pada dirinya gitu loh. Dan nggak ada yang sama pada lainnya. Kalau sama pada dirinya namanya apa? Muttasil, namanya kumpulan. Kalau sama pada lainnya namanya pisahan atau munfasil. Allah itu esa juga di dalam sifatnya. Artinya sifatnya Allah tidak ada kumpulan, tidak tersusun dari sifat yang sama, nggak ada lainnya. Sifat Allah nggak ada persamaannya. Makna nggak ada persamaan bagaimana? Berarti semua sifatnya esa gitu loh. Kudrat esa, ilmu esa, nggak ada persamaan pada dirinya. Kalau kita kan nggak, sifatnya tersusun sama.
Johar satu, johar titik satu johar. Itu ada samanya enggak? Apa? Mana lainnya? Hah? Johar satu sifatnya berapa? Kan datnya satu. Kalau johar satu datnya kan satu. Nah kalau johar satu sifatnya berapa? Titik satu titik lah. Titik satu. Kecil kan? Kita zoom, kita perbesar. Nah, satu titik nih. Ada sama sifatnya enggak? Apa mana? Nah, sifat kanan sama dengan sifat kiri. Sifat atas sama dengan sifat bawah. Kalau kanannya hitam, titik hitam nih. Ya kanannya hitam, kirinya hitam, atasnya hitam, bawahnya. Jadi ada sifat yang sama tersusun pada dirinya. Begitu loh. Nyambung nggak? Nanti kalau satu titik, satu johar, Allah itu zatnya johar. Ya berarti tersusun sifatnya. Begitu loh. Tersusun dari perkara yang sama. Zatnya nggak ada yang nyamai, tapi sifatnya ada. Mana samanya? Sifat kanan, sifat kiri, sifat depannya, sifat belakangnya, sifat atasnya. Karena tidak mungkin ada johar satu dimensi, nggak ada johar satu dimensi. Johar pasti tiga dimensi. Apa kok tiga dimensi? Ada atas bawah, ada kanan kiri, ada depan belakang, itu pasti. Nah itu menunjukkan sifat yang sama. Lah mustahil Allah itu sifatnya sama seperti itu. Ada yang sama dalam sifatnya Allah, baik sama pada dirinya sendiri ataupun sama pada yang lainnya. Berarti sifatnya Allah apa? Esa, maknanya nggak ada lainnya. Ini harus paham, jangan sampai nanti nggak ada lainnya. Oh, itu sifatnya satu doang. Wah ya repot, satu doang. Sudah wajibnya aja, wajib kudrat, iradat, ilmu, hayat, menciptakan alam harus punya sifat itu. Bagaimana sifat satu doang? Falaisa lahu ta'ala illa kudratun wahidun. Nah ini kan, dan tidak ada bagi Allah kecuali kudratnya itu wahid, wa iradatu wahid, wa ilmu wahid. Khilafan li Abis Sahal al-qailun bi anna lahu ta'ala uluman bi'adadi ma'lumat. Wa hadza a'ni ta'adudi fi sifat. Kata seorang yang bernama Abis Sahal, beliau mengatakan, oh Allah itu ya pengetahuannya banyak seperti banyaknya yang diketahui gitu loh. Kalau yang diketahui banyak, maka pengetahuannya juga banyak. Kalau yang diciptakan banyak, kerjanya juga banyak. Ini perkataan yang nggak benar. Nanti sama aja mengatakan Allah itu tersusun di dalam ilmunya, tersusun dalam kodratnya. Maka ini berarti tidak mengesahkan sifatnya Allah. Jadi tidak mengesahkan di dalam muttasil. Walaupun dia ngomong memang sifatnya Allah nggak ada yang menyamai. Yang punya sifat begitu cuman Allah, tapi sifatnya tersusun ya nggak mungkin gitu loh. Nggak ada yang menyamai juga iya, tersusun-susun juga kita nafikan. Jadi punya dua penafian. Jadi harus dipahami sifatnya Allah semuanya esa, tidak ada ilmu yang tersusun-susun. Makanya kiai kalau sholawat nariyah suka diganti kadang. Kamu kalau sholawat nariyah bagaimana bunyinya? Hafal nggak kamu sholawat nariyah? Sholawat nariyah hafal nggak? Akhirnya gimana akhirnya? Dia ada di maklumillah dengan jumlah-jumlah yang engkau ketahui. Kadang kiai enggak begitu. Biadadi mahlumillah, dengan jumlahnya makhlukmu ya Allah. Udah banyak banget itu makhluk ya Allah, mau dihitung berapa.
Udah nggak usah makhluk, tapi dengan jumlahnya yang kau ciptakan ya Allah, jumlahnya makhlukmu ya Allah. Artinya tidak menimbulkan kesamaran bahwa ilmunya Allah itu banyak gitu. Nggak menimbulkan kesamaran bahwa kudratnya Allah itu banyak. Ini tujuannya cuma itu. Maka penafian yang dua tadi yusama kaman muttasilan fi sifat, di mana annahu laisa li ahadin sifatin tushbihu sifatau min sifatihi ta'ala. Maka tidak ada satu sifat pun yang sama di dalam zatnya Allah. Berarti sifatnya itu esa. Kalau tadi zatnya enggak tersusun dari beberapa zat, berarti enggak ada zat yang sama pada zatnya esa. Enggak ada zat yang sama, enggak ada zatnya esa. Bukan kayak sifat susunan zat kan beda-beda, enggak. Kalau pada zatnya esa, enggak tersusun. Tapi kalau pada sifatnya banyak, tapi enggak ada yang sama. Kalau tadi johar, zatnya satu, sifatnya banyak, tapi sama, kanan kiri sama, atas bawah sama, depan belakang sama, gitu loh. Nah ini zatnya esa dan sifatnya banyak, tapi semua sifatnya esa. Nanti bukan kayak johar, bukan. Nanti bukan jirim yang tersusun-susun dan juga bukan kayak jauhar. Kalau jauhar sifatnya sama, maka Allah sifatnya tidak ada sama pada dirinya dan tidak ada yang lain pula yang menyamai. Wa hadza ni kaunul ahdin sifatin ila akhir yusamma kaman munfasilan ila akharu. Wa hadza ni kaunul ahadin sifatan ila akhirih yusamma kaman munfasilan. Dan tidak ada sifat lain yang menyamai sifatnya Allah, itu dinamai menafikan bilangan yang terpisah. Jadi bilangan susunan dinafikan, bilangan pisahan juga dinafikan. Selesai bicara sifat. Fal wahdatu fi sifat, maka kesimpulannya wahdaniyah di dalam sifat itu juga punya dua penafian, dua peniadaan, yaitu baik peniadaan susunan dan peniadaan kumpulan atau pisahan fiha bimakna wahdatu ta'ala fil af'al. Terus yang ketiga, wa makna wahdatu ta'ala fil af'ali, dan maknanya Allah itu esa dalam perbuatannya, anahu laisa li ahadin minal makhluqat fi'lun, bahwa sungguhnya tidak ada satupun dari makhluk ini yang punya perbuatan. Li anahu ta'ala al-khaliqul li af'al makhluqat minal anbiya wal malaikat wa ghairihuma. Ini beda, ini tanbih, ini peringatan. Ini beda dengan makna yang dua yang pertama. Kalau yang pertama kan begini, tidak ada zat lain yang menyamai zatnya Allah. Ya, tidak ada zat lain yang menyamai zatnya Allah, berarti ada zat lain, tapi enggak sama dengan zatnya Allah. Tidak ada sifat lain yang menyamai dengan sifatnya Allah, berarti ada sifat tapi enggak sama dengan sifatnya Allah. Zat lain mana? Ini zat lain yang enggak menyamai zatnya Allah. Nah, sifat lain ya ini, beningnya, bundernya, ini sifat lain tapi enggak menyamai sifatnya Allah, berarti ada barangnya. Nah yang ketiga, perbuatannya. Kamu enggak boleh ngomong ada perbuatan lain tapi yang tidak sama dengan perbuatan Allah. Kamu enggak boleh ngomong begitu.
Ucapan yang seperti itu kata Imam Al-Fudhali itu ucapan yang batil. Ucapan yang rusak. Saya mempunyai perbuatan tapi kan nggak sama dengan itu batal. Kalau kamu ngomong saya punya zat tapi nggak sama zatnya Allah, boleh. Saya punya sifat tapi nggak sama dengan sifat Allah, boleh. Tapi kalau saya punya perbuatan nggak sama dengan perbuatan Allah, ini perkataan yang batal. Kenapa? Dikatakan di sini li'annallaha, kan sesungguhnya Allah khaliqun li af'alil makhluqat. Allah itu pencipta semua perbuatannya makhluk. Berarti makhluk itu enggak punya perbuatan, asalnya begitu. Kalau zat punya enggak? Punya, zatnya ada. Jirim, sifatnya a'rad, perbuatannya enggak ada. Mana sih perbuatan? Allah yang menimbulkan perbuatan kamu. Ini mau bicara kayak wayang. Wayang itu ada zatnya, ada sifatnya. Ada kerjaannya? Ada kerjaannya? Ada nggak kerjaannya? Kalau ada kerjaannya diciptakan sama dalang, lah begitu. Jadi nggak boleh ngomong saya punya perbuatan tapi nggak sama dengan perbuatan Allah. Yang maknanya perbuatan itu bisa menciptakan dengan alat. Nih, saya bisa bikin potong tapi pakai alat, nggak sama Allah. Kalau Allah nggak butuh, oh itu rusak itu. Kamu mengatakan saya punya perbuatan tapi tidak sama dengan perbuatan Allah. Maka orang yang seperti ini akan mengatakan lampu yang bikin siapa? Orang. Kipas yang bikin siapa? Orang. Kalau matahari? Allah. Lah kok beda? Ya kan memang pekerjaan saya beda dengan pekerjaannya Allah. Lah ini. Kalau saya bisa bikin yang kecil. Kalau Allah, oh yang mau dahsyat bisa. Saya mah nggak bisa. Saya mah bisanya yang gelas, piring. Nah, bisa. Ya, ini omongan batal kata Imam Muhammad Al-Fudhali. Ini hati-hati, jangan ngomong begitu. Jadi ngomongnya bagaimana? Saya punya perbuatan, tapi perbuatan saya diciptakan oleh Allah. Begitu loh, bukan saya punya perbuatan, tapi nggak sama dengan perbuatan Allah. Oh, batal perkataan begitu. Gitu loh. Jadi saya jangan diomong saya nggak punya perbuatan, saya punya perbuatan, tapi perbuatan saya diciptakan oleh, karena memang Allah itu pencipta perbuatannya manusia. Digambarkan begini. Wa amma ma waqa'a min mauti syahsin au idaihi inda tiradihi mathalan ala waliyin minal awliya'i fa huwa bi khalqillahi ta'ala yakhluquhu inda ghadabil wali ala hadzal i'tirad wala tafsiru ala hadzal i'tirad. Dicontohkan begini, kalau terjadi seseorang itu mati, seorang itu celaka karena dia dapat sumpahnya para wali. Ada datang ke rumahnya wali, kamu datang ke rumahnya seorang sufi, seorang syekh, kamu bikin macam-macam di situ, pulang disumpahin tabrakan mati kamu. Pulang kok mati tabrakan, itu bukan pekerjaannya wali gitu. Tidak ada wali bisa matiin, nggak ada. Itu diciptakan oleh Allah. Nah, ini membicara begitu. Jangan nuduh, gara-gara si anu saya begini. Nah, inilah. Gara-gara si anu saya begini. Ini sampai wali aja nggak mengaruhi kamu, nggak. Kok apalagi orang biasa. Wali doain kamu kucing, kamu jadi kucing, betulan namanya. Bukan dia yang bikin jadi kucing, bukan. Dia nggak bisa bikin kamu jadi kucing, nggak bisa. Karena dia nggak punya pekerjaan. Yang punya pekerjaan itu Allah. Maknanya apa? Yang punya perbuatan dari dirinya sendiri hanya Allah. Selainnya Allah, perbuatannya
diciptakan oleh Allah. Enggak, kita nggak pernah ngakuin saya bisa menciptakan, tapi ciptaan saya kecil-kecil. Saya bisa bikin sesuatu, tapi nggak sama kayak bikinannya Allah. Saya bisa kerja, tapi pakai alat. Kalau Allah kan nggak, beda sama saya. Oh, ini nggak boleh. Berarti kamu masih menyamakan adanya sesuatu, perbuatan makhluk yang kamu anggap muncul dari diri kamu sendiri. Jadi kamu mengingkari satu makna apa? Perbuatan itu semuanya diciptakan oleh Allah. Seperti kamu ngakui semua zat diciptakan oleh Allah. Semua sifat makhluk diciptakan oleh Allah. Dan semua perbuatan makhluk diciptakan oleh Allah. Kamu nggak boleh ngomong saya punya perbuatan, tapi nggak sama dengan perbuatan Allah yang maknanya kamu akui datang dari diri kamu. Nggak ada yang punya perbuatan dari dirinya sendiri kecuali Allah. Yang lainnya Allah punya perbuatan, tapi perbuatannya diciptakan oleh Allah. Allah bikin walinya marah, kemudian walinya doain kamu, pas keluarnya doa yang jelek. Terus kamu kecelakaan. Ini walinya wali tingkat dasar. Wali tingkat dasar. Kenapa? Nggak ada wali doain jelek, nggak ada. Kalau ada wali kok keluarnya jelek, berarti wali tingkat dasar. Masih suka kadang jadi wali, kadang enggak. Itu wali, kadang enggak, gitu loh. Kalau wali yang sudah punya derajat kewaliannya sudah pada keadaan yang di atas lainnya, nggak pernah marah sama tingkahnya makhluk, nggak pernah, isinya ampunan doang, isinya minta sudah ampun, nggak ngerti goblok, pantas begitu. Justru begitu, nggak pernah jadi timbul marahnya sampai dimaki kucing kamu, nggak ada begitu, nggak ada. Itu loh, makanya cirinya wali itu jiwanya punya kasih sayang, itu cirinya wali begitu. Kalau ada wali kok nggak punya kasih sayang, ada wali kok nggak seneng sama orang-orang miskin, ada wali kok pelit, oh itu bukan wali, nggak ada wali. Wali marah nyumpain orang kerjaannya, nggak ada. Lagi belajar jadi wali. Jadi kita harus pahami ini. Kalau pas terjadi ini hanya pengandaian. Jangankan dari wali, apalagi dari yang lainnya. Kamu disumpahin lu melarat. Makanya sudah itu amin begitu. Kalau disumpahin amin begitu. Karena nggak pengaruh apa-apa, begitu loh maksudnya. Artinya kalaupun terjadi, i'tikad kita nggak bergeser, ini Allah yang memunculkan. Kita nggak menuduh yang lain yang memunculkan. Adapun sebab itu Allah boleh datangkan dari mana saja. Tetap yang munculin Allah. Kamu jangan terpengaruh sama sebabnya. Sebab itu nggak bisa menghasilkan apapun, nggak bisa. Yang menghasilkan tetap Allah, bukan sebab itu yang mempengaruhi sesuatu, nggak ada. Ya, sampai dikatakan wala tufassirul wahdatu fil af'al, dan jangan kamu menafsirkan esa di dalam af'alnya biqaulika, dengan ucapanmu laisa li ghairi ta'ala fi'lun ka fi'lihi, tidak ada perbuatan selainnya Allah, perbuatan yang seperti perbuatannya Allah. Jangan kamu tafsirkan begitu. Nggak ada Allah itu esa dalam perbuatannya. Maknanya apa? Tidak ada yang punya perbuatan seperti perbuatannya Allah. Ini nggak boleh ditafsirkan begitu. Jangan ditafsirkan tidak ada yang punya perbuatan seperti perbuatannya Allah. Seperti penafsiran zat dan sifat, ini nggak boleh. Itu hanya boleh pada penafsiran zat dan sifat. Pada af'al jangan ditafsirkan begitu. Wa huwa batilun. Boleh dikatakan apa? Dan itu perkataan yang batil. Kenapa?
li'anahu yaktadi, maka ucapan itu akan munculkan pemahaman anahu li ghairi ta'ala fi'lun li lakinnahu laisa ka fi'li ta'ala. Oh, ternyata ada perbuatannya makhluk punya perbuatan sendiri, yang perbuatan itu enggak sama dengan perbuatannya Allah. Seperti makhluk punya zat sendiri yang enggak sama dengan zatnya Allah. Makhluk punya sifat sendiri yang enggak sama dengan sifatnya Allah. Oh, makhluk juga punya perbuatan sendiri yang enggak sama dengan perbuatannya. Ini tafsir untuk af'al tidak boleh begitu, gitu loh. Tidak boleh tafsir untuk af'al sama dengan tafsirnya sifat dan zat. Wa huwa batilun bal huwallahu ta'ala khaliqun li af'ali kulliha. Dan wajib yang kamu imani bahwa Allah lah pencipta seluruh perbuatan. Falladzi waqa'a minka, dan apa yang terjadi pada dirimu min harakati yadaka inda ghadabi Zaid masalan bi khalqillahi ta'ala. Sampai ketika kamu memukul si Zaid, maka pukulan kamu yang muncul itu digerakkan oleh Allah. Enggak muncul atas geraknya kamu sendiri, enggak. Kamu mukul orang, kamu nyentil orang, kamu nabok orang, kamu ngangkat gelas, kamu nulis, itu geraknya dimunculkan sendiri oleh Allah, begitu loh. Kalau kamu gambarin ya pakai wayang, maka ya semua gerakannya wayang itu digerakkan sama dalang. Tapi kalau dalang kan dalangnya ikut gerak. Kalau gambar wayang, dalangnya ikut gerak, ikut repot maksudnya. Apalagi yang main 3 orang, repot dalangnya. Tancap dulu lah, ini main 1 lagi lah. Itu mau ngasih gambaran bahwa geraknya itu digerakkan sama dalang, gitu loh. Tidak punya gerak sendiri, nggak punya. Kalau wujudnya ada, dibikin sama Allah wujudnya. Sifatnya ada, dibikin sama Allah. Perbuatannya nggak muncul sendiri, tapi dibikin sama Allah. Seperti zatnya dibikin Allah, sifatnya dibikin Allah, perbuatannya dibikin Allah, gitu loh. Jadi nggak ada perbuatan yang dari diri kamu sendiri, nggak ada. Gerak kamu apapun dimunculkan oleh Allah. Kedipnya mata kamu, baik kamu ngedipin harim ataupun ngedipin siapa, itu Allah yang bikin. Kamu nonjok Zaid matanya biru umpamanya. Yang nonjokin, yang manjangin tangan kamu sampai kena Zaid ya Allah. Yang bikin biru juga Allah. Ini gambaran, ilustrasi loh. Wayang berantem, Gatot Kaca berantem namanya sama Superman. Ini ketika satu mukul, yang menggerakkan tangannya siapa? Dalang, gitu loh. Bukan gerak sendiri, bukan, tapi digerakkan sama dalang. Nah, waktu ini jatuh, yang jatuhin siapa? Dalang. Bukan kekuatan pukulan ini menjatuhkan, ini bukan. Ini mukul ya dipukulkan dalang, ini jatuh dijatuhkan. Nah, itu begitu kita. Tidak ada perbuatan yang muncul dari diri kita. Mana dalil syar'inya? Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan apapun perbuatan kamu. Nah, ini i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Beda sama selain ahlus sunnah. Apa bedanya? Kalau selain ahlus sunnah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, diartikan Allah yang menciptakan kamu dan kamu tidak menciptakan apapun. Paham enggak? Semua yang kamu lihat diciptakan oleh Allah, dan itu bukan ciptaan kamu yang kamu lihat semua itu.
Tapi yang kamu itu inilah, ini ciptaan kamu. Itu pahamnya. Ini ciptaan kamu. Kalau ini yang gede-gede, itu bukan ciptaan kamu. Jadi ngartiin satu ayat, ada yang sampai beda i'tiqad gara-gara satu ayat ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita artikan Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang jadi perbuatan kamu. Kalimat ma di situ diartikan sesuatu. Kalau bagi orang Mu'tazilah, ma di situ artinya diartikan tidak. Allah menciptakan perbuatan kamu dan kamu tidak berbuat apa-apa. Kamu cuma nonton, bikin langit kamu nggak ikut bikin, matahari kamu nggak ikut bikin, yang Allah bikin kamu nggak ikut bikin, tapi kamu punya perbuatan sendiri, kata mereka. Bikin yang kecil ini bukan i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kanu ghairullahi ta'ala lahu fi'lun yusamma kaman munfasilan. Dan adapun selainnya Allah itu fi'il, maka itu namanya kaman munfasilan fil af'al. Kalau ada yang lainnya Allah yang punya fi'il, maka itu namanya menghadirkan ada fi'il lain selain fi'ilnya Allah. Maka itu batal. Kamu mengatakan saya punya fi'il tapi enggak sama-sama fi'ilnya Allah, batal yang begitu. Itu kamu berarti enggak mengesahkan perbuatannya Allah. Kamu masih mengakui ada yang Allah perbuat, saya juga bisa berbuat. Berarti ada yang saya perbuat yang tidak diciptakan oleh Allah. Ini hasil saya sendiri, enggak ada urusan sama Allah ini mah. Nah, ini. Muncullah sekarang para ilmuwan yang Allah jadikan mereka pintar, Allah jadikan mereka bisa berkreasi, menciptakan macam-macam, mereka anggap itu ciptaannya sendiri. Sampai mereka mengatakan apa? Kami sekarang sudah tidak butuh Tuhan lagi. Coba. Hah? Kami sudah nggak butuh. Kenapa? Kami kalau mau bikin hujan, bisa bikin hujan. Mau bikin manusia cloning, bisa manusia cloning, bisa. Sapi cloning, bisa. Yang sekarang lagi, bibit pohon, dia bisa bikin maunya buahnya kayak apa? Mau keriting, mau gede, mau kecil, bisa. Ini namanya apa itu? Genetik apa? Ini sekarang sudah canggih sampai mereka puncaknya pengetahuan mereka mengatakan kami sudah nggak butuh Tuhan. Kalau nggak butuh Tuhan berarti nggak butuh agama. Tinggalkan agama untuk apa? Yang kita perlu penelitian, ilmu pengetahuan, sains hingga hidup manusia bisa berkembang. Ini kegilaan sekarang ini. Ini kafirnya jelas menganggap ada perbuatan selain perbuatan Allah. Wal wahdaniyatul wajibatul lahu ta'ala nafat kumumal khamsah. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa wahdaniyah itu menolak, wahdaniyah itu menghilangkan, menafikan adanya 5 macam bilangan. Baik bilangan disebut namanya mustahilat kumumal khamsah, menolak bilangan-bilangan yang 5. Apa saja? Falkam mutasilan fidzat, tarki fidzati tarki biha min ajza, tersusunnya dia dari susunan-susunan atau satu susunan. Wa kaman munfasilan fiha, zatnya punya 2, tidak tersusun, tidak terpisah. Sifatnya juga punya 2, kaman mutasilan fi sifat ayyakuna lahu ta'ala kudratani masalan wa kam munfasilan fiha ayyakuna li ghairi ta'ala sifatun tushbihu sifatahu min sifati ta'ala. Sifat juga punya 2, tidak tersusun dan tidak terpisah. Ada 2 penafian. Wa kam munfasilan fi af'al ayyakuna li ghairi ta'ala fi'lun. Dan yang ketiga, nafi di dalam fi'ilnya. Artinya tidak ada fi'il selain fi'ilnya Allah. Nah, begitu. Tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Gitu artinya.
li ghairi ta'ala fi'lun wa hadza kumumal khamsa, maka ini disebut menafikan bilangan-bilangan yang 5. Intafat bil wahdaniyati wajibatun lahu subhanahu wa ta'ala. Wa makna kam ay al adat, maknanya kam itu adalah adat, tidak ada bilangan pada zatnya, enggak ada bilangan pada sifatnya, dan enggak ada bilangan pada af'alnya. Jadi penting ini, jangan ngomong tidak ada perbuatan yang seperti perbuatannya Allah. Jangan begitu ngomongnya. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Nah, itu begitu ngomongnya. Hingga kita akan mengakui semua perbuatan yang lain diciptakan oleh Allah. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara tentang dalilnya wahdaniyah. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, bisa berkumpul lagi untuk mengulas sifat-sifat Allah. Allah jadikan hati kita paham tentang sifat-sifat Allah. Allah jadikan hati kita ma'rifat kepada Allah, esa iman pada esanya Allah, bersih di dalam menafikan semua hal-hal yang tidak sampai mencacati sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan hati kami ya Allah hati yang ma'rifat, hati yang futuh, hati yang terang, hati yang iman kepada semua sifat-sifat-Mu ya Allah. Jadikan kami iman sampai hari kematian kami. Jadikan kami mati dalam akhir hayat kami bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan husnul khatimah bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba faghsil kulli hauba wa solana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustaghfar rasulina dhabi kulli suli Salla wa salam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi Alhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.